Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, ada beberapa pengumuman. Dibuka pelayanan doa via video call di nomor 0819 1884 8181 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta David Nathanael. Setiap hari Senin dan Rabu pukul 14 sampai 15 WIB. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang perlu dukungan doa dapat menghubungi nomor ini. Bagi jemaat yang belum bergabung di KUL dan rindu untuk bergabung di KUL dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282 untuk GBI Salemba dan Bapak Riki di nomor 0856 8866 967 untuk GBI Cibubur Times Square. Tata cara ibadah raya. Mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah, berpakaian rapi dan pantas selayaknya kita ibadah di gereja. Persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah. Tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran dari tim Teologia Pusat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh.
Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasullah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, setiap kita boleh kembali beribadah. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, kita sedang beribadah. Jadi kita sama-sama mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau berikan apa yang kita miliki, kita mau berikan hati kita mau berikan segalanya buat Tuhan kita hari ini. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita sama-sama angkat kedua tangan kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi siang hari ini. Kami boleh bersatu hati Tuhan, biar setiap kami merasakan hadirat Tuhan. Biar setiap kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau berikan hati kami mau berikan segalanya buat Tuhan kami. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku.
bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Nyatakan sama Tuhan, sampai akhir ku menutup mata. Kami mau setia Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Lebih sungguh-sungguh nyatakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu.
Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, kami menyatakan setia, setia Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, hilara la bayara la tashenle, hilara la bayara la tashenle. Hilara la bara la bata kara la bashela la bara la ta kara la bashande. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hilara la bara la bata kara la bashele. Hilara la bara la bayara la tashiara baba yara la ta kara la bashande. Hilara la bayara la tashire. Karala barala tashende rola barala barala bayara la takara la bashande. Hilara la bata karala bayara la tashiri de 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 de. Hilara la bayara la barala bata karala bashande rola barala bayara la ba. Hilara la bayara la takara la tashiri de 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 de. Hallelujah, hallelujah. Hilara la barala bata karala bashande. Hilara la bayara la bata karala bashande. Hilara la bayara la bara la bara la bo. Hilara la bayara la bata karala bashira la bayara la bara 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 la bashiri li 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 li. Hilara la bara la bayara la takara bashande. Hilara la bayara la bashanda la bata karala bashande. Bara la bara la bata kara la bashela la bayara la bara la bara la bara la bara la bara la ba. Hilara la bara la bata kara la bashela la bara la takara la bashene. Hilara la bashela la bata kara la bashe. Hilara la papa bayara la bashede de 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 de. Hilara la bashela la bara la bara la bara la bara la bara la. Hilara la bata kara la bashede de 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 de. Bayara la bashara de 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 de. Hilara la bashara la bara la bara la bashanda la bata kara la bashe. Hilara la bara la takara la bashara la bara la bara la takara la bashe. Hilara la papayara la bara la bata kara la bashara la bara la bara la bara la bashe. Hilara la bayara la bashe. Hilara la bara la bata kara la bashe. Hilara la bayara la bata kara la bashanda la bara la takara la tashe. Hilara la bayara la tashe. Hilara la bara la takara la bashira la bara la takara la bashande. Angkat kedua tanganmu, nyatakan setiamu, nyatakan setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya,
Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nyatakan sama Tuhan. Telah kulihat, haleluya, kami berjuang, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus, buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, panggil namanya Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus.
Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Angkat kedua tanganmu, panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Sorak-sorai, sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih kalau kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak. Kalau sebentar kami mau sama-sama menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau telah menaruh setiap pesan-Mu pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami terima dengan iman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar Engkau memberikan setiap kami telinga dan hati seperti murid. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita naikkan pujian ini. Buka hatimu sungguh-sungguh. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan, dan agung karyamu
setiamu, setiamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, pimpin kami bersyukur padamu. Ayo sekali lagi sama-sama. Mulialah namamu, namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu, tiap waktu. Besar setiamu, setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Ayo Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, sembah Tuhan. Angkat pujianmu kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bermazmur bagi Dia. Tinggikan Tuhan, agunglah karyamu Tuhan, mulialah namamu, kami agungkan namamu. Sebab kami tahu tidak ada Allah seperti Engkau, tidak ada Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kita sama-sama sembah Tuhan. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib, mulialah namamu Tuhan. Engkau yang memimpin kami di setiap waktu, Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, haleluya. Kami percaya semua kami ada di tangan-Mu, semua kami ada di hati-Mu, kami ada di pikiran-Mu, dan kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, berbicara kepada setiap kami di siang hari ini. Sebab hati kami haus, hati kami rindu kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi setiap umat-Mu yang ada di rumah. Melalui ibadah online ini, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan tetap kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Langsung saja mari kita buka firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul perikop yang akan kita pelajari siang hari ini
nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya bacakan buat kita. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara, nanti ayat 5 sampai 11 kita akan sama-sama bedah. Nah, dari apa yang kita sudah dengar, sudah dibaca, nah saya tahu dan kita mengerti bahwa ini tidak mudah. Secara manusia ini tidak mudah ya dikerjakan. Mengucapkan mudah, gampang, tetapi saya percaya mempraktekannya itu sungguh sangat sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bertolak belakang dengan apa yang kita akan lihat dengan kondisi manusia akhir zaman. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di masa-masa akhir zaman. Kita melihat keadaan hari-hari ini persis seperti apa yang telah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tetapi di awal kita tahu firman Tuhan menegaskan kepada setiap kita bahwa karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada kasih mesra, ada persekutuan roh, ada belas kasihan, maka Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Paulus berusaha memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi supaya mereka sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bahkan dikatakan di sini tidak boleh mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saya mempelajari Bapak Ibu dalam keadaan yang sangat sulit. Dan ini bertolak belakang dengan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Di mana secara manusia ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena kita tahu orang lebih suka hidup dalam keegoisan, mementingkan diri sendiri tanpa harus mau berbagi dengan yang lain. Itu kondisi hari-hari ini. Keadaan yang sangat sulit memaksa orang untuk tidak mau berbagi. Seperti kita saat ini tahu bersama-sama, kita sedang dilanda COVID-19, merupakan satu bencana, wabah, bukan cuma hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia. Nah, itu menyebabkan ya sebagian orang
tidak mau peduli dengan yang lain. Nah, ini benar-benar keadaan manusia, karakter orang di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kita berbeda dengan orang dunia. Amin. Kita harus berbeda. Tunjukkan perilaku kita, cara berpikir kita, pola pandang kita yang berbeda dengan orang dunia. Dengan orang yang punya karakter, mereka yang belum ada di dalam Tuhan. Nah, artinya saya melihat di sini bahwa kita harus hidup jadi teladan. Katakan amin. Kita harus hidup berbeda, tampil jadi contoh. Hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, hanya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Selanjutnya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita dalam hidup ini menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, sekali lagi saya katakan, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang hidupnya lahir baru, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang bisa menaruh pikiran dan perasaan seperti ini, yaitu pikiran Kristus dalam hidupnya. Kita tahu Tuhan Yesus adalah Allah sendiri, tapi ia telah mengosongkan dirinya. Nah, ini menjadi satu teladan nih. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara mengenai penyangkalan diri. Ini berbicara mengenai pengorbanan. Dia korbankan harga diri, dia korbankan statusnya. Sekali lagi, tidak mudah. Saya percaya tidak mudah. Ini perlu satu perjuangan, perlu satu upaya. Dan itu dimungkinkan kalau kita ada di dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau ditinggikan oleh Tuhan, kalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan, maka kita mesti harus memperhatikan ayat yang sebelumnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kenapa Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus? Karena yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia telah mengosongkan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti harus terus menerus belajar dalam hidup ini. Kita sebagai orang percaya,
kita juga terus dituntut untuk belajar. Bagaimana supaya kita bisa menyangkal diri day to day atau hari ke sehari, supaya kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Poin ini sangat saya suka Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa? Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus. Bapa sangat meninggikan Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, statusnya Dia lepas, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita buka firman Tuhan di Roma 8 ayat 9. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengosongkan diri kita bisa menyangkal diri kita bisa mati terhadap daging, atau melepaskan status kebanggaan kita kalau kita tidak dipimpin oleh Roh. Ayat 9, ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Selanjutnya dari Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa mengosongkan diri kita. Kita bisa menyangkal diri kita. Kita bisa menyangkal segala keakuan kita, mematikan segala sesuatu yang duniawi di dalam kita. Hanya dengan dipimpin oleh Roh. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan, ya, mempermuliakan nama Tuhan, maka yang pertama hidup di dalam Roh. Hidup di dalam Roh, bergaul dengan Roh Kudus. Yang kedua, lepaskan atribut-atribut keakuan kita, kesombongan kita, segala sesuatu yang melekat secara duniawi dalam kita, lepaskan dan serahkan kepada Tuhan. Nah, itu firman Tuhan Bapak Ibu yang akan kita sama-sama jadi berkat buat kita di siang hari ini. Dan saya percaya firman yang singkat, ya, tetapi kalau kita pelajari sungguh-sungguh, kita renungkan baik-baik, maka firman ini akan jadi berkat. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita siang hari ini itu menjadi berkat yang luar biasa, berhasil, berbuah bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sekali lagi kita akan naikkan pujian ini dari awal. Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan hatimu. Kita berdoa sama-sama. Firman yang barusan kita dengar, yang telah menasehati kita, renungkan baik-baik, pikirkan baik-baik, dan ambil satu sikap, komitmen untuk menjalaninya dengan tekun. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan haleluya. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami
hati bijaksana. Kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu Tuhan, dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu, semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah Tuhan. Haleluya. Namamu Tuhan, akulah karya-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sama-sama katakan, mulialah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah sampaikan Tuhan isi hati-Mu bagi setiap kami. Biarkan kami dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus melakukan dengan setia. Haleluya. Biar kami kagum dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, lah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang ada di rumah-rumah, yang mengikuti ibadah online siang hari ini, Tuhan berkati. Biarlah kebenaran firman-Mu yang barusan didengar Tuhan, itu menjadi rema bagi setiap kami. Kami lakukan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga-keluarga, berkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Huria karabasikyara mata syara bara-bara-bara. Huria karabara-bara sikara mata syara dada-dada-dada. Mari suami istri, anak-anak bergandengan tangan. Kita tidak mau hidup seperti karakter orang-orang di akhir zaman ini. Tapi kita mau rendah hati, kita mau berbagi, kita mau berkorban, kita mau melepaskan segala atribut-atribut, segala keinginan daging. Saya percaya banyak orang hari-hari ini hidup di dalam kedagingan. Tetapi saat kita mendengar firman Tuhan menasihati kita supaya kita mulai memiliki belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Ini anak-anak-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Kami tahu hari-hari ini tidak mudah, tapi kami tahu
Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Roh-Mu berjalan bersama dengan kami. Dan kami mau dipimpin oleh Roh-Mu. Kami mau tanggalkan segala kedagingan. Kami mematikan segala sesuatu yang duniawi di dalam hidup kami. Tuhan, tolong mampukan setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami tampil berbeda, menjadi contoh teladan di akhir zaman ini, supaya nyata sungguh-sungguh bahwa kamilah anak-anak-Mu. Kami mempermuliakan Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dalam tutur kata kami, pikiran kami, perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut mulai hari ini. Hati yang rendah hati. Hati yang jauh dari segala kesombongan, dari keegoisan dan mementingkan diri sendiri. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya sekali lagi Tuhan bahwa bangsa kami ada di tangan-Mu. Bangsa kami ada di hati-Mu. Bangsa kami ada di pikiran-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk hari-hari ini, khususnya menghadapi masa-masa yang sulit oleh karena COVID-19. Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah-pemerintah mulai dari pusat sampai daerah. Tuhan, beri hikmat kepada mereka, keunitian kepada mereka, sehingga dengan hikmat Tuhan mereka boleh menemukan jalan keluar mengatasi persoalan yang ada. COVID-19 kami hardik dalam nama Yesus. Enyah dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka Tuhan yang saat ini terkena COVID-19, yang sedang dalam menjalani perawatan. Tuhan, jamah, Engkau Tuhan penyembuh. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami melepaskan kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Kami percaya dipulihkan, diperbaharui. Biarlah lewat keadaan yang ada Tuhan, semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Semakin banyak orang percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang berbalik dari segala jalan yang jahat dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkati keluarga-keluarga, berkati para pebisnis, para pengusaha-pengusaha. Tuhan, berkati perekonomian bangsa kami dipulihkan. Udara darat dipulihkan, disehatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati gereja-Mu Bapa, yang hari-hari ini terus menerus Tuhan setia di dalam Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, biar terus dengan rendah hati tekun menantikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati Tuhan gembala kami, hamba-Mu di tempat ini, Pak David beserta dengan Ibu Dita, anaknya Efraim, dan juga Tuhan keluarga besar para pengerja di GBI Salemba. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Segala puji, hormat, kemuliaan kami tetap kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Mari kita proklamirkan. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah Tuhan. Nyanyikan dengan iman.
kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Angkat tanganmu, perkatakan dengan iman. Dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Sekali lagi, darah anak domba Allah. Haleluya. Tutup bungkus anak-anakmu dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu bagi anak-anak-Mu, dan Engkau terus akan melindungi kami. Mazmur 91, Mazmur 121 menjadi bagian di dalam kehidupan kami dan keluarga kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.